Suaranya double ya? Masa sih? Ini mungkin suaranya nanti bisa dimatikan dulu gitu. Yang di sana pakai headset, mungkin harus pakai headset ya. Oke, terima kasih sudah hadir kawan-kawan semuanya dari Universitas Terbuka Hong Kong. Seperti biasa, kita bertemu di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Eh, Mohon maaf ya, kalau suara saya agak sedikit apa namanya kurang enak kedengerannya gitu. Em, kita bicara tentang pengantar ilmu hukum, satu mata kuliah yang kaitannya dengan administrasi niaga. Mungkin orang akan bilang, apa sih hubungannya administrasi niaga dengan pengantar ilmu hukum? Sebetulnya ada beberapa transaksi-transaksi dalam niaga yang mungkin memerlukan pengertian-pengertian hukum atau mungkin juga memerlukan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum supaya orang yang menjadi praktisi di niaga atau perdagangan itu menjadi lebih paham dan lebih tahu asal-usul sumber-sumber hukum, asas-asas dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan kita tidak pernah tahu bahwa yang namanya perikatan gitu ya ataupun komitmen itu tidak hanya dalam hubungan interpersonal tapi juga hukum dagang, ada hukum perniagaan dan lain sebagainya ya. Kedengaran suaranya kan? Jelas ya? Kalau kemarin kita membahas tentang modul 1 sampai modul 5. Hmm, Oke, nggak masalah. Jadi nanti dihitung ya. Oke. eh Sebentar ya. Saya coba lihat dulu. Kita udah membahas tentang minggu kemarin kita sudah membahas tentang sumber-sumber hukum, pengertian sumber hukum, terus juga kebiasaan ya, doktrin dan lain sebagainya. Terus juga ada subjek hukum, objek hukum, hak, objek hukum dan hak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, silahkan dilihat sumber-sumber hukum. Itu kan sudah ada kemarin kan sudah dijelaskan tentang hukum material dan hukum formil. Terus juga ada beberapa sumber hukum formil. Kalau misalkan ada dari berbagai perspektif, ada ekonomi, ada sosiologi, terus juga ada agama, ada ahli sejarah, filsafat gitu ya. Terus juga ada ahli hukum itu sendiri. Dan sumber-sumber hukum ini ada banyak sekali tingkatan-tingkatannya, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya sampai ke Perda ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan hukum. Jadi dalam perdagangan ataupun perniagaan, kita pun harus melihat bahwa asas-asas hukum yang ada di satu tempat ketika kita melakukan sebuah perikatan gitu ya. Jadi kita harus melihat hukum yang berlaku di sana. Tidak mungkin misalkan hukum Indonesia itu diterapkan di Hong Kong misalkan. Bisa saja hukumnya berbeda meskipun ada beberapa asas-asas hukum yang sama secara general gitu, asas general ya. Mari kita lihat lagi hukum kebiasaan, terus arti jurisprudensi. Jadi arti jurisprudensi ini adalah rentetan putusan hakim. Jadi kalau misalkan teman-teman bermasalah di sebuah kasus misalkan, nah teman-teman mungkin ngelihat nih hakim belum pernah ataupun tidak ada aturan dalam kitab hukum acara perdata maupun pidana itu tentang hal yang kaitannya dengan satu kasus misalkan. Tapi ada beberapa kejadian-kejadian yang kasus-kasusnya sama dan juga itu bisa dijadikan rujukan ya. Jadi kalau misalkan jurisprudensi sumber hukumnya harusnya bebas gitu ya. Jadi putusan bebas dapat dijadikan dasar bagi pemutusan hakim, terus juga bersifat tetap gitu ya. Ada juga yang bersifat tidak tetap.
dalam perkara yang sama. Ini juga diaplikasikan di beberapa hal, atau mungkin kalau misalnya kita ngelihat ya, dalam satu kejadian misalkan, kita kadang-kadang kan mengikuti kejadian yang sama gitu. Apabila misalkan hasilnya baik, ya berarti kita mengikuti hal tersebut gitu. Nah, ini dalam hukum juga ada namanya jurisprudensi ya. Terus ada konsep yuridis, legal konsep. Jadi bagaimana konsep konstruktif dan sistematis. Terus juga ada konsep hak, kewajiban, perjanjian, perikatan, sah batal misalkan. Terus juga ada subjek hukumnya, objek hukum dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan administrasi niaga ataupun perdagangan, konsep hak dan kewajiban itu dituangkan dalam surat perjanjian gitu ya. Makanya teman-teman saya bilang selalu, kalau mempunyai satu perikatan ataupun perjanjian, tolong harus hitam di atas putih. Kenapa? Karena itu bisa dijadikan sebagai fakta hukum gitu ya. Fakta hukum. Kecuali memang teman-teman sangat mempercayai orang tersebut. Tapi kan whatever it is, we have to bikin suatu catatan gitu ya, atau mungkin juga perjanjian yang tertulis yang bisa menguatkan gitu ya perikatan tersebut. Jadi misalkan jual beli nih, jual beli kan ada dua ya jual beli itu. Yang pertama jual beli secara langsung, misalkan take and give, beli terus pay by cash gitu kan. Ada juga yang beli tapi ada yang down payment dulu, terus mungkin nanti akan dipending pembayarannya. Contoh misalkan kredit. Kredit kan memakai akad perikatan gitu ya. Jadi perikatan misalkan akan bayar tiap bulan sekian, minimum, maksimal, atau mungkin juga sampai berapa bulan, itu jelas di situ. Jadi pasal-pasalnya pun jelas. Misalkan hak pihak pertama misalkan sebagai misalkan penjual, misalkan pihak kedua sebagai pembeli, misalkan itu dijelaskan hak-hak penjual seperti apa, hak-hak pembeli seperti apa, gitu ya. Jadi ada dalam konsep-konsep legal ataupun konsep yuridis, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi konsep yuridis itu sendiri sebetulnya tidak hanya dalam bentuk-bentuk fisik ya, surat perjanjian ataupun yang lainnya, tapi yang jelas semua konsep hukum itu harus sistematis gitu ya, sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku gitu ya. Sistematis atau itu artinya teratur gitu ya. Teratur karena kan memang sifat hukum itu adalah mengatur gitu ya. Jadi tidak ada hukum di dunia ini yang mungkin secara khusus gitu ya, secara khusus itu misalkan menjadi satu hukum yang akhirnya menjadi semacam ketidakberpihakan kepada orang gitu ya. Itu kan hukum ada karena memang untuk menjunjung asas-asas keadilan gitu ya. Tapi kadang-kadang keadilan menurut orang itu berbeda dengan orang yang lain. Makanya di beberapa negara itu ada gambar dewi hukum ataupun God of Justice, itu biasanya ada gambar perempuan atau misalkan laki-laki, atau juga ada ya, itu biasanya ditutup matanya pakai entah itu pita atau apa gitu ya, ditutup, terus dia pegang kayak semacam timbangan. Itu berarti bahwa timbangan mau ke kiri mau ke kanan, dia tidak akan melihat gitu ya, tidak akan melihat siapa yang ada di depan dia, tapi dia akan melakukan timbangan itu sesuai dengan beratnya gitu kan. Jadi itu artinya jadi sesuai dengan legal yuridis yang ada, yang berlaku di sana. Tidak akan melihat siapa si A-nya, si B-nya, si C-nya, apa dia orang kaya, orang miskin. Everybody has equal in front of law gitu ya, has equal position in front of law. Oke. Kita coba lihat subjek hukum ya. Subjek hukum, lihat modul 5. Subjek hukum, modul 5. Subjek hukum adalah pemegang, pengemban, atau pendukung hak serta kewajiban. Terus juga subjek hukum bisa dibedakan menjadi dua macam. Kemarin sudah kita bahas ya, ada naturlig, terus juga ada reh.
person gitu ya. Jadi kalau saya bilang kemarin bahwa orang yang meliputi janin yang ada dalam kandungan ibu, anak bayi tabung misalkan gitu ya, dia tidak akan dijadikan subjek hukum karena memang belum mampu untuk melakukan putusan-putusan sendiri gitu ya. Seorang bayi kan akan mengikuti ibunya, ya katakan dia kalau misalkan diibaratkan kertas itu kan masih putih, mau ditulisin apapun ya jadilah tulisan itu gitu kan. Sewa menyewa termasuk konsep yuridis. Dalam konsep-konsep sewa menyewa juga ada konsep-konsep yuridisnya, legal formalnya gitu ya. Jadi sistematis. Ada beberapa hal. Jadi pokoknya perikatan, jadi berikat gitu. Kalau misalkan berjanji kan sewa menyewa juga termasuk perjanjian juga. Jadi ini termasuk juga ya. Jadi misalkan ya, kalau misalkan ini ada satu pertanyaan, pada saat ini timbul suatu masalah hukum, apakah manusia cloning dapat dianggap sebagai naturalistic person? Nah, ini sebenarnya sampai saat ini saya juga kurang paham ya, kalau misalkan sekarang sudah apa belum ada manusia cloning gitu ya. Yang ada kan kita lihat di film-film gitu ya. Misalkan yang menyerupai diri kita karena diambil DNA-nya sama persis. Tapi yang saya tahu sapi pernah, kambing sudah gitu ya, dan lain sebagainya, hewan-hewan sudah. Tapi manusia kalau misalkan mau dijadikan cloning ini ada banyak penentangan-penentangan karena tidak sesuai dengan norma ya, norma-norma yang ada. Jadi bayangkan saja misalkan ada seseorang yang mirip kita, DNA-nya sama dan sebagainya sama gitu ya. Dari proses itu pasti mungkin ada, ya kita nggak tahu ya. Ini akan melewati proses namanya melewati garis yang sudah dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Jadi secara normatif mungkin tidak bisa, secara saintifik oke gitu ya. Tapi dalam hukum, nah ini termasuk apakah manusia cloning bisa dianggap sebagai naturalistic person gitu ya. Nah, ini masih menjadi perdebatan gitu ya. Perdebatan yang sangat panjang. Karena memang akan melibatkan unsur-unsur sumber-sumber hukum itu sendiri, yaitu norma-norma hukum yang berlaku pada suatu masyarakat. Misalkan di Indonesia, contoh ya, atau di Hong Kong misalkan. Di Indonesia minum minuman keras itu dilarang gitu ya. Dilarang dalam perda, dalam lain-lainnya. Tapi secara perdata dan pidana dalam hukum yang secara umum itu yang dilarang adalah mengganggu ketertibannya gitu ya. Jadi kalau misalkan di perda kan ada ya dilarang minum-minuman keras misalkan, karena memang perda itu banyak juga disusun karena norma-norma gitu ya. Tapi tidak bertentangan gitu ya dengan alasan misalkan perda tersebut bahwa minum-minuman keras bisa menyebabkan hilang akal ya kan. Terus juga akhirnya akan menimbulkan ketidaktertiban. Tapi di Hong Kong berbeda misalkan gitu ya. Misalkan orang bisa minum dengan bebas misalkan seperti minum kopi dan lain sebagainya gitu kan. Itu akan sedikit berbeda gitu ya. Nah, selanjutnya ada badan hukum. Jadi subjek hukum, bentukan hukum ya bukan orang atau manusia tapi institusi. Nah, institusi. Jadi kalau misalkan kita punya perusahaan, ini badan hukum. Ada kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang tersebut yang menjalankannya. Terus juga ada hak dan kewajiban, terus juga tujuan tertentu, sustainable, berkesinambungan, continue gitu ya. Dalam arti memang keberadaannya tidak terikat pada orang tertentu. Kalau misalkan orang tersebut meninggal, badan hukumnya tetap ada, tidak ikut bubar gitu ya, tidak ikut bubar gitu, gitu ya. Jadi dia tetap berjalan. Oke. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum silahkan dilihat di modul 5 ya, objek hukum. Dibaca dulu, terus nanti kalau ada yang tidak mengerti langsung ditanyakan gitu ya. Dalam objek hukum ini ada objek, segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum sudah dijadikan objek dalam satu hubungan hukum. Terus juga pengertian objek hukum dapat dibedakan dalam urusan-urusan ataupun zaken istilahnya. Urusan itu zaken ya. Terus juga benda. Terus juga benda dapat terdiri dari benda berwujud, kalau berwujud misalkan tangible, ada rumah, tanah, mobil, buku. Benda tak berwujud misalnya ada hak atas tagihan, piutang, ada hak cipta. Terus juga bisa dibedakan juga dalam benda itu dapat bergerak, terus juga tidak bergerak. Bergerak
itu bisa kan dinamis dia, buku bisa habis, pensil bisa habis gitu ya. Kalau tanah, rumah, kapal laut, tonase ya mungkin tanahnya bisa berkurang tapi tidak habis gitu. Tapi ada bentuk fisiknya gitu ya. Tapi kalau pensil kan kadang-kadang mungkin diraut habis gitu ya. Kalau buku mungkin ditulis habis gitu kan, atau rusak misalkan. Kalau misalkan tanah kan ada tanahnya fisiknya, kecuali memang kiamat gitu ya, dan itu nggak ada fisiknya gitu ya. Rumah juga bisa hancur gitu kan, tapi masih masih kelihatan fisik-fisiknya, apa reruntuhannya gitu ya. Dan jarang lah orang misalkan rumah ini udah habis ganti dengan cepat gitu kan, jarang gitu ya. Jadi dalam term yang sangat panjang gitu ya. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah sifatnya disebabkan oleh kaidah-kaidah hukum yang diberi akibat oleh hukum gitu. Jadi dalam istilah Belanda itu namanya rechtsfeit. Ya, mungkin itu kan hukum ya. Fate itu kan kayak semacam fate dalam bahasa Inggris gitu, rechtsfeit. Fate. Jadi takdir gitu ya, peristiwa hukum ya, takdir hukum gitu ya. Jadi berupa timbulnya hak atau kewajiban bagi subjek hukum yang terkait pada peristiwa tersebut ya. Selanjutnya, peristiwa hukum bisa dibedakan menjadi perbuatan subjek hukum, terus juga peristiwa hukum yang berupa bukan perbuatan subjek hukum. Jadi yang tergolong dalam peristiwa hukum merupakan perbuatan subjek hukum, ini ada dua yang merupakan perbuatan hukum. Contohnya misalkan sempat saya bilang kemarin ya tentang hukum wasiat, ya hukum tunggal, bahwa satu orang ini akan mewasiatkan sesuatu misalkan ke beberapa orang. Misalkan seorang ayah mau meninggal, dia sudah menulis wasiat, akan diturunkan ke 6 orang anaknya misalkan. Terus juga merupakan perbuatan subjek ganda kalau misalkan peristiwa hukum yang berupa perbuatan subjek hukum tetapi bukan perbuatan hukum. Contohnya adalah zakwar meneming dan onreh mati kidan. Nah, kalau misalkan ini biasanya dikatakan bahwa perjanjian gitu ya, perjanjian yang terjadi entah itu jual beli dan lain sebagainya. Kalau itu tadi yang tunggal karena memang disebabkan oleh subjeknya sendiri, satu orang tunggal. Nah, kalau perjanjian kan bisa 3 orang dengan 2 orang, bisa 1 orang dengan 3 orang, itu tergantung dari konteks perjanjiannya gitu ya. Kita lewati. Nah, peristiwa hukum yang berupa bukan perbuatan subjek hukum ada kelahiran dan kematian. Ya, jadi kalau misalnya peristiwa kelahiran menimbulkan suatu hak dan kewajiban, memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Peristiwa kematian menimbulkan adanya hak pewarisan. Makanya dalam kelahiran juga kan selalu dicatat ya, selalu dicatat dalam catatan akta tiap-tiap negara. Jadi siapa di sini yang belum punya catatan akta kelahiran? Nah, biasanya dalam satu proses kelahiran ada pencatatan ya. Makanya ada kantor catatan sipil gitu ya. Jadi mereka akan mencatat siapa saja yang lahir, siapa saja yang meninggal. Ini untuk mempermudah gitu ya. Mempermudah atau memperjelas gitu hak-hak dan kewajibannya. Apabila misalnya dia sudah besar, ini anak siapa? Nah, gitu kan. Terus dia mempunyai hak waris juga kalau memang diperkuat dengan akta kelahirannya, karena sudah jelas kan dia anak siapa, terus mungkin lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, jadi sudah jelas banget. Juga peristiwa kematian ini juga biasanya dicatatkan ya, yang meninggal tanggal sekian misalkan. Kalau tidak punya akta kelahiran, itu kan biasanya kalau zaman dulu itu biasanya kalau misalkan orang-orang di beberapa wilayah yang kebetulan tidak terjangkau kantor catatan sipil, atau mungkin juga pengetahuan tentang pencatatan itu masih sedikit kurang cukup masif gitu ya, biasanya dari pihak-pihak yang berkepentingan, contoh misalkan kelurahan ataupun desa, itu akan mencatat dengan sendirinya gitu ya, dan dibuktikan dengan misalkan KTP gitu ya, kartu tanda penduduk gitu ya. Itu juga sebagai tanda ataupun bukti hak-hak gitu, hak-hak masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut gitu ya, diakui sebagai
masyarakat ataupun penduduk gitu ya. Kalau yang nggak punya akte kelahiran gitu biasanya akan dia berupa kayak semacam ini ya, penguatan dari pihak-pihak tertentu gitu ya, pihak-pihak tertentu yang memang berwenang. Contoh misalkan ada bidan gitu ya, atau misalkan kalau di desa itu ada yang namanya apa ya, bukan bidan istilahnya, cara pembuatan akte seorang anak yang orang tuanya bercerai. Nah, biasanya akte kelahiran itu kan dibuat setelah anak tersebut lahir gitu. Setelah anak tersebut lahir gitu ya. Nah, dukun iya. Misalkan akan ditanya, ini bayinya bener nih lahir dari sini gitu ya. Terus eh, konteksnya akan sangat rumit ya. Kalau di desa kan nggak mungkin juga ada mikir ini anak siapa nih, jangan-jangan misalkan saya nggak yakin ini anak saya, misalkan ini harus dites DNA misalkan, dan sebagainya, kan nggak mungkin seperti itu ya kalau di desa gitu ya. Ya nggak mungkin juga tahu apa sih tes DNA gitu kan. Nah, kalau misalkan di daerah-daerah itu biasanya akan melibatkan orang-orang terdekat, saksi-saksi dan lain sebagainya, bahwa wah itu betul anaknya dia, dan misalkan anak tersebut lahir tanggal sekian itu akan dicatat di desa gitu ya. Kalau orang tuanya bercerai, nah biasanya dia kan setelah lahir akan dibuatkan catatannya gitu ya, catatannya. Jadi catatannya akan dibuatkan setelah dia lahir, dan kalau dia lahir itu akan langsung tercatat gitu. Tapi kalau misalkan dia belum sempat bikin, tapi ternyata orang tuanya udah separated, itu nggak masalah. Selama dia tahu bahwa itu emang dia anak dia gitu ya. Jadi kan bisa dihitung. Kalau misalkan hitungan ini, misalkan dia sudah dalam posisi hamil misalkan ya, dicerai dalam posisi hamil. Nah, tetap saja, kecuali misalkan nggak tahu pasti bahwa dia itu yang melakukan penghamilan tersebut, misalkan apakah suaminya yang bercerai itu atau bukan, misalkan kita kan nggak tahu gitu ya. Tapi di situ pasti akan dituliskan nama ibu, misalkan lahir dari seorang ibu, namanya siapa. Coba nanti sekali-kali dilihat ya akta kelahirannya masing-masing. Apakah itu kan biasanya detail. Misalkan ayahnya ada namanya di situ, ibunya ada namanya di situ gitu ya. Apakah pernikahan juga membutuhkan akte kelahiran? Nikah ya. Nikah itu kan ada bukunya. Ada bukunya. Jadi ada 2 buku yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan. Akte kelahirannya belum. Oh, maksudnya membutuhkan akte kelahiran. Kalau mau nikah gitu ya, membutuhkan akte kelahiran. Ya cukup aja dibuktikan dengan KTP. Karena KTP itu pun juga sudah merepresentasikan dari akte kelahiran. Karena di situ sudah ada tanggal lahir dan sebagainya. Kalau orang biasanya sudah punya KTP, itu biasanya sudah terrecognize kelahirannya gitu kan. Jadi makanya kemarin banyak bermasalah juga ya tentang pembuatan IKTP, karena memang ini akan menimbulkan peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum ke depannya. Contoh misalkan ada pemilihan umum ya kan, dan lain sebagainya, itu juga akan mengakibatkan jumlah pemilih gitu kan, karena ada hak dan kewajiban yang timbul setelahnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan ya. Peristiwa hukum nih teman-teman semuanya. Jadi hukum menimbulkan hubungan subjek. Jadi kalau misalkan inti hubungan ini kan tampil dalam bentuk hak dan kewajiban. Jadi antara subjek hukum satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan hak dan kewajiban adalah korelatif, saling berhubungan, korelasi ya. Di antara hak dan kewajiban ada berbanding terbalik di antara dua subjek hukum yang saling berhubungan dalam hubungan hukum itu sendiri. Jadi kalau misalkan hak, kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu gitu ya, atau terhadap subjek hukum ini biasanya tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun. Kebebasan itu memiliki landasan hukum karena itu dilindungi. Jadi kebebasan untuk melakukan sesuatu, hak itu ya. Kebebasan melakukan sesuatu tapi yang dilindungi dan didasarkan oleh landasan hukum gitu. Jadi bukan
kebebasan yang sewenang-wenang, tapi kebebasan yang dilandasi oleh hukum. Orang yang berhak adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk menuntut sesuatu. Misalkan, hak apa? Contoh misalkan, saya sudah bekerja, saya menuntut hak saya untuk digaji. Ya enggak? Nah, itu salah satu hak, menuntut sesuatu. Terus hak dapat dibedakan dalam hak mutlak atau absolut, misalkan hak milik, ada hak asasi manusia, itu absolut. Absolut itu mutlak, gitu. Mutlak dipunyai. Misalkan hak milik. Contoh, saya sudah beli motor, berarti hak milik saya gitu. Bukan hak milik orang lain. Kecuali motornya digadaikan, itu sudah milik beberapa orang mungkin ya. Terus juga ada hak asasi manusia, hak dasar paling mendasar dari manusia yang dimiliki oleh manusia, misalkan hak hidup, hak mempunyai rasa aman gitu dan lain sebagainya. Ada juga hak-hak yang relatif ataupun nisbi. Nisbi itu relatif itu tadi ya. Jadi penjual hanya menuntut pembayaran akan barang yang telah dibeli oleh pembeli. Jadi sesuai dengan jumlah nominal yang tertera di harga barang tersebut gitu ya. Selanjutnya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum atau handling bekwaamheid, kemungkinan melakukan perbuatan hukum yang sah dan mengikat, tidak dapat dipersoalkan atau tidak dapat diganggu-gugat. Ada juga perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum mempunyai akibat hukum terhadap subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dapat ditempatkan di bawah pengampuan atau kuratel. Ya, jadi kalau misalkan subjek hukumnya di bawah pengampuan atau perwalian, jadi belum cukup umur, mereka mempunyai istilahnya hak-hak yang seperti dipunyai tapi diwakilkan gitu ya. Nah, sama seperti waktu tutorial tatap muka kemarin, ada yang bertanya, kenapa yang boros gitu ya? Di sini disebutkan yang pemboros ini juga harus ada wali gitu ya, yang mewakilkan gitu ya. Jadi pemboros ataupun yang punya banyak hutang gitu ya. Jadi dalam sisi hukum, yang punya hutang ini kan harus membayar segala kewajiban-kewajibannya akibat sifat borosnya itu. Makanya harus di bawah pengampuan, pendampingan gitu ya, pendampingan. Misalkan entah itu pengacara dan lain sebagainya, supaya memang kan dia dianggap pemboros itu karena memang jadi istilah boros itu dia itu tidak mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Ya kalau misalnya kita ngelihat seboros-borosnya orang seperti apa sih? Tapi kalau misalkan yang dianggap pemboros di sini adalah bahwa orang yang memang itu ada semacam potensi untuk misalkan mencelakakan dirinya karena memang dia punya sifat memboros, entah itu jadi banyak hutang, entah itu jadi mungkin nanti terjebak dengan masalah-masalah yang kaitannya dengan sifat-sifat borosnya dia dan sebagainya gitu ya. Kalau lemah mental sudah jelas ya, lemah mental dia tidak bisa berpikir. Terus kalau mabuk juga dengan di bawah sadar gitu ya, karena sifat ini gitu ya. Jadi bahwa mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri gitu. Jadi dianggap pemboros. Jadi memang ada dalam kitab hukum acara perdata memang orang-orang yang lemah mental, terus belum cukup umur gitu ya. Pembawaan sejak lahir itu mungkin juga kurang baik, bisa di bawah pengampuan gitu ya. Pengampuan perwalian gitu ya. Karena merasa dianggap tidak mampu gitu ya. Dan itu misalkan dibuktikan dengan catatan-catatan dari pihak-pihak yang berwenang gitu ya. Oke. Entah itu pengacara, entah itu mungkin saudara dan lain sebagainya. Dalam tata hukum Indonesia, kriteria cukup umur yang menjadi patokan seperti kemarin ya. Orang menikah gitu ya, minimal 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki. Terus juga kalau misalkan dalam ketatanegaraan itu 17 tahun, pemilihan umum ya. Kalau bidang ketenaga kerjaan orang yang kerja biasanya 18 tahun gitu ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana kita menerapkan dan mengembangkan hukum? Lihat modul 6 ya. Modul 6, penegakan hukum dan penemuan hukum. Di dalam menerapkan dan mengembangkan hukum perlu dilakukan penafsiran ya. Jadi
ada banyak tafsir. Jangan sampai memang tafsir-tafsirnya sedikit berbeda dengan